Cuma kalau Ustaz itu apa ya, itu ke mengaji ke madrasah itu namanya Ustaz. Sama juga kalau itu ada yang di rumah itu, tapi kalau pakai bahasa Arab ya Ustaz. Laki-laki kalau perempuan standar laki-laki. Jadi untuk apa syaratnya jadi pemuka agama satu ya harus banyak ilmunya, harus pertama satu tentang agama. Sekarang di sini kan ya Pak Ustadz ya agama Islam, agama Islam harus tahu. Jadi apalagi guru ngaji, satu bacaan Al-Quran harus bagus, karena kalau bacaannya jelek, banyak salahnya, nanti murid-muridnya juga salah. Jadi ada kata-kata tuduh atau tulis sasar, menyasarkan orang. Ini harus satu. Sebelumnya namanya Pak Ustadz? Nama saya lupa tadi. Saya Ustadz Ahmad Hidayat SPDI. Di alumni santri dari Al-Qur'an Kebang. Ini asalnya cuma dari Kebang, terus mulai BTS itu sudah di pondok. Setelah di pondok terus melanjutkan ke madrasah aliyah, kemudian sampai ke S1 tarbiyah, pendidikan TAI. Kebetulan saya jurusannya adalah TAI, agama Islam, pendidikan agama Islam. Sampai S1, kemudian keluarga istri asli sini. Jadi itu harus Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Motivasinya Mas sendiri untuk menjadi seorang pemuka agama itu gimana? Menjadi seorang ustadz. Motivasinya untuk menjadi seorang ustadz. Motivasinya harus apa ya? Siap melayani umat, harus siap melayani umat. Santri juga kapanpun dipanggil, kalau ada acara apa harus siap, harus bisa bercontoh suri tauladan kepada umatnya, kepada masyarakat, kepada santri. Harus kalau kita sebagai ustadz-ustadzah yang mengajar di sini harus menjadi contoh yang baik seperti Rasulullah menjadi suri tauladan untuk umatnya. Jadi uswatun hasanah, kalau gurunya baik, pemuka agamanya baik, insyaallah yang itu tidak akan. Tapi kalau pemuka agamanya itu rusak, sudah hancur, dengan mengharap nanti warganya, masyarakat juga baik. Jadi harus menjadi contoh yang suri tauladan, terutama satu untuk keluarga, kedua untuk masyarakat sekitar. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya. Selama menjadi ustadz tuh ada nggak sih pengalaman susah atau senangnya? Banyak susahnya. Cuma susah itu dibuat senang. Namanya ustadz, kadang ada santri itu yang semua santri tidak sama watak dan karakternya, sifatnya tidak sama. Jadi ada yang pendiam, ada yang aktif anaknya, ada yang lebih aktif. Jadi harus sabar. Itu susahnya, harus menguji kesabaran, harus sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa jadi ustadz, nggak bisa jadi pemuka agama. Jadi harus sabar. Jadi satu itu santri, kemudian yang kedua harus siap fitnah orang, karena tidak tahu. Kecuali kalau sudah kumpul seperti ini, insya Allah akan tahu. Kenapa kok fitnah? Mungkin ada yang iri, pasti ada iri dengki, pasti ada. Kalau senangnya sendiri boleh salah satu? Senangnya itu kalau di rumah apa ya, kumpul dengan keluarga. Tapi kalau di TV
fikih di masjid, kemudian di sekolahan, ya ada sekolahnya itu sekolah TK-nya. Nah kalau sore itu dibuat fikih. Itu senangnya kalau sudah kumpul dengan anak-anak. Terus kemudian ketika baca Al-Quran itu hati kita akan tenang. Jadi tidak dunia itu senang bukan karena Allah, senang bukan karena harta, tapi karena senang ala dzikrillah tatma'innul qulub. Karena berpikir dan zikir itu ingat aku, itu hati kita akan tenang. Jadi karena berpikir itu, insya Allah dawuhnya Allah itu dalam Al-Quran pasti hatinya akan. Nah, karena ngaji ini ingat kepada Allah, karena kitab suci Al-Quran dan diturunkan oleh Allah Nabi Muhammad itu bisa menekan jiwa kita. Itu senangnya seperti itu. Jadi yang susah-susah kita, insya Allah, karena semuanya sudah ada yang ngatur. Ada lagi Sudah sekian wawancara kami. ya, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.